Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol loncengnya dan subscribe, like, and comment. Subscribe gratis. Suara merdu lantunan ayat suci Al-Quran bisa membuat hati merasa tenang. Sebab kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai mukjizat, tetapi juga sebagai rahmat dan obat penawar bagi umat muslim. Pahala yang tinggi serta kehormatan untuk orang tua menjadi alasan anak-anak mengaji dan berupaya menjadi penghafal Quran di Rumah Al-Quran As-Sholihin di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Mempelajari Usmani, semacam Al-Quran tapi lebih kecil lagi. Ingin menjadi hafiz Quran, karena ingin membanggakan orang tua. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Dengan membaca, menghafal, dan memahami ayat-ayatnya, Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Peran orang tua sangat penting untuk mempersiapkan generasi Qurani sedini mungkin agar muncul rasa cinta pada kitab suci Al-Quran. Baiknya sejak dalam kandungan. Jadi bukan dia lahir baru kita ajarin, tidak, tapi sejak dari dalam kandungan sudah kita ajarkan apa itu siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, bagaimana mengaji dengan cara membacakan buku cerita atau memperdengarkannya. Mencetak prestasi sebagai hafiz Al-Quran tak semudah yang kita bayangkan. Selain guru, orang tua juga harus membekali sebelum anak menuntut ilmu tahfiz. Kita harus mengharapkan orang tua itu dapat bekerja sama dengan guru di rumah sebagai perantara bagi guru untuk mendidik anak di rumah seperti apa, dan tentunya harus saling berkomunikasi agar pendidikannya itu sejalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjelang sore hari, Rumah Al-Quran As-Sholihin secara gratis membuka peluang bagi anak yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Targetnya, semua murid mampu menghafal Al-Quran secara lancar dan mungkin atau menempel kuat pada ingatan. Untuk target pembelajarannya, setiap anak tentunya berbeda-beda. Terlebih di Rumah Quran As-Sholihin, kita menerapkan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak-anak. Namun kita memberikan target 4 juz dalam 3 tahun, dan 1 tahunnya itu 2 juz jika si anak mampu. Namun jika tidak, kita sesuaikan dengan kemampuannya, mungkin hanya 1,5 juz seperti itu. Memilih sekolah berbasis Islam di kota besar seperti Jakarta membutuhkan anggaran yang tak murah. Inilah yang membuat para pendiri Rumah Al-Quran As-Sholihin membangun lembaga Al-Quran agar semua anak bisa mempelajari kitab suci umat Islam ini bebas biaya alias gratis. Rumah Al-Quran yang turut digagas pembangunannya oleh Ivan Kurniawan Arifin atau biasa dikenal Ivanka. Basis band slang ini sudah memiliki ratusan murid dan belasan relawan. Awal berdiri ini memang sangat naik turun lah ya. Artinya dari waktu pengajar cuman 3 orang, 2 orang, ya sampai sekarang alhamdulillah kita punya pengajar itu sampai 15 orang. Mungkin dari sisi ini juga ya, dari kita mikirkan bagaimana fee-nya, karena kan kita semua santri ini tidak ada seperti kita minta mereka untuk bayar. Menerapkan metode Utsmani membuat Rumah Al-Quran memiliki keunggulan lain,
tak hanya melahirkan seorang anak penghafal Al-Quran, melainkan juga membentuk anak dengan akhlak yang baik, serta pemahaman hadis-hadis Rasul. Kita di sini tidak hanya mengajarkan tentang tahsin dan tahfiz, walaupun itu pokok yang kita ajarkan adalah yang utama adalah tahsin dan tahfiz. Tapi kita tidak meninggalkan yang namanya adab. Adab yang pertama misalnya kita menekankan tentang doa. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana Islam itu mengatur semua dari kita bangun tidur sampai tidur, itu semuanya anak-anak kita ajarkan doanya. Bangun tidur, sebelum tidur, masuk toilet, semuanya kita ajarkan bagaimana supaya mereka selalu berdoa ketika melakukan sesuatu. Ada sekitar 135 anak turut meramaikan rumah Al-Quran As-Solihin setiap harinya, di mana pandemi pun tak membuat para pengurus untuk absen dalam mendidik anak-anaknya. Menerapkan sistem belajar jarak jauh atau sistem online juga turut diupayakan. Untuk metode pandemi ini dan kendala emang sangat ada, bukan banyak. Tapi kita kalau mengikuti pandemi ini terus kita ngalah, bagaimana dong? Gitu kan, anak-anak libur ya selama pandemi tapi kita mempunyai cara-cara dan solusi agar walaupun di masa pandemi anak-anak ini tetap semangat ya mengaji dan menghafal. Tak hanya melahirkan murid tahfiz Al-Quran dengan akhlak yang mulia saja, lembaga ini juga melakukan aksi sosial lain seperti tebar Al-Quran. Rumah Al-Quran mencetak sebanyak 15.000 buah Al-Quran yang telah disebar ke 38 kota di Indonesia untuk membantu saudara-saudara Muslim agar mendapatkan kitab suci Al-Quran yang layak. Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya wajib dilakukan oleh umat Islam. Langkah Ivanka mencari keriduan ilahi salah satunya dengan turut andil dalam membangun rumah Al-Quran di lingkungannya. Hal-hal kebaikan itu kan memang mesti dikejar ya. Dikejar dengan cara seperti apa ya, kita bersosialisasi juga dengan orang-orang yang baik kan, supaya kita juga dapat inspirasi hal-hal kebaikan gitu. Tapi itulah, karena emang niat gue untuk memperbaiki diri, akhirnya memang banyak hal-hal yang baik juga gitu. Salah satu contohnya di tahun berapa ya, 2006 apa 2007 gitu. Di lingkungan sini banyak teman-teman juga yang semangatnya sama gitu loh kayak sama gue. Akhirnya kita sepakat untuk bikin satu pendidikan kayak PAUD lah, kayak PAUD. Nah, itu juga kan gue nggak pernah merencanakan, tapi kan ternyata ini emang semangat kebaikan, semangat memperbaiki diri dari lingkungan gue ya di Kalibata sini. Dengan membangun rumah Al-Quran di dekat kediamannya, Ivanka mengakui kegiatan yang dilakukan secara gratis ini ternyata tak hanya bermanfaat bagi anak-anaknya saja, melainkan berguna untuk warga sekitar dalam membentuk anak-anak yang berakhlak Qurani. Akhirnya waktu itu kita bikin yang namanya rumah Dunia Quran dulu namanya, Dunia Quran. Kita punya ada santrinya tuh sebenarnya anak-anak kita sendiri gitu, supaya anak-anak kita belajar di satu PAUD. Kita panggil guru, kita bikin sistem pembelajarannya seperti apa, yang kurikulumnya oleh mereka si pengajar ini gitu loh, pengajar. Ya akhirnya gayung bersambut, malah yang tadinya Dunia Quran terus akhirnya kemudian berubah jadi Rumah Quran dan santrinya jadi lebih banyak. Dan gue nggak pernah merencanakan itu gitu. Ternyata gue ditempatkan sama Allah di dalam lingkungan yang seperti itu. Nah akhirnya dan sekarang di Rumah Quran itu gue terlibat sebagai pengawas di yayasan itu gitu. Dan alhamdulillah semuanya sangat berkembang di luar ekspektasi. Jadi yang tadinya Rumah Quran itu tempat belajarnya cuma di musola. Jadi satu SD ada musolahnya. Nah di musola itulah si Rumah Quran itu berkegiatan. Kemudian akhirnya sekarang Rumah Quran udah punya tempat sendiri.
Malah sekarang udah beli tanah untuk bisa dijadikan pesantren kemudian hari gitu. Jadi ini semuanya karena Allah aja sih. Gue nggak pernah merencanakan sesuatu itu sih. Ya, rumah Quran itu untuk santri-santri yang belajar gratis, semuanya gratis. Malah kita fasilitasi mereka misalkan kayak baju, terus alat-alat belajarnya juga, terus kayak kayak gamis atau ada jilbab. Terus kalau misalkan ada dari donatur ngasih perlengkapan belajar, ada kadang-kadang ada yang ngasih makanan, es krim segala macam, itu kita bagi-bagiin semuanya. Dan ya karena niatnya kita mau kita bikin supaya anak-anak ini mempunyai akhlak yang Qur'ani gitu loh.